Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Indo Alfarisi. Saya mahasiswa Prodi Perbankan Syariah semester 6 Universitas Pesantren Kiai Haji Abdul Halim Pacet, Mojokerto. Baiklah, tidak perlu berlama-lama. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang urgensi audit syariah pada lembaga keuangan syariah. Baiklah, lebih dari 25 tahun yang lalu kita sudah mulai mendengar istilah dari ekonomi syariah yang kemudian disusul dengan akuntansi syariah. Kenapa saya mengatakan ekonomi syariah dan akuntansi syariah? Karena itu memiliki terkaitan dengan audit syariah itu sendiri. Nah, berbicara mengenai audit syariah, audit syariah merupakan sesuatu hal yang datangnya belakangan setelah terjadinya transaksi. Kenapa begitu? Karena kalau tidak adanya transaksi, maka tidak adanya laporan keuangan. Tidak adanya laporan keuangan, maka tidak ada juga yang namanya auditing. Nah, negara kita sangat serius dalam perkembangan ekonomi syariah. Dibuktikan dengan adanya keseriusan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Profesor Ma'ruf Amin, yang dengan mengendorse perkembangan ekonomi syariah yang kemudian didukung dengan munculnya lembaga yang melengkapi perkembangan ini seperti DSN MUI dan lembaga-lembaga lainnya. Keseriusan ini juga disupport dengan kepemimpinan asosiasi profesi di bidang ini, yaitu dengan adanya IAEI atau Ikatan Ahli Ekonomi Syariah yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan. Banyak perbedaan antara general audit atau audit internal dengan audit syariah, yang mana inti dari referensi yang diacu oleh audit syariah ini tidak lepas dari nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Berbicara mengenai audit, pasti juga berbicara mengenai accounting. Kenapa begitu? Karena dari auditing itu yang akan diteliti, yang akan diperiksa adalah dari accountingnya. Accounting atau akuntansi merupakan sebuah proses identifikasi transaksi pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, sehingga menghasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan. Audit ini merupakan asal kata dari memeriksa. Yang diperiksa yaitu produk atau produk dari accounting itu sendiri. Nah, produk accountingnya yaitu laporan keuangan itu tadi. Kemudian audit ialah proses pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, karena dia tidak bisa dipengaruhi hasil auditnya untuk memeriksa apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh bagian keuangan sudah benar-benar memenuhi syarat ketentuan dari pelaporan keuangan. Dalam proses auditing ini akan diperiksa sampai dengan bukti-bukti pendukung yang bertujuan untuk memberikan opini kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Nah, audit syariah ini pada awalnya muncul dari akuntansi syariah yang bermula sejak 14 abad yang lalu diprakarsai pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, tepat sejak saat Nabi dan para sahabat hijrah menuju kota Madinah. Nah, kemudian urgensi audit syariah ini berjalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kebutuhan akan praktek audit syariah juga harus meningkat. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan keyakinan lembaga keuangan syariah yang ada telah beroperasi sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Kemudian kerangka audit syariah harus memenuhi unsur sebagai berikut. Yang pertama, audit syariah dilakukan dengan tujuan untuk
menjadi kepatuhan perbankan syariah pada prinsip dan aturan syariah sehingga dapat memberikan opini yang jelas apakah bank syariah yang diaudit tersebut syariah compliant atau tidak. Selanjutnya, audit syariah diselenggarakan dengan acuan standar audit yang telah diterapkan oleh AAOIV. Kemudian, audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS atau sertifikasi akuntansi syariah. Dan yang selanjutnya, hasil dari audit syariah ini berpengaruh kuat terhadap keberlangsungan usaha perbankan syariah dan kepercayaan seluruh pihak atas keberadaan lembaga keuangan syariah. Baik, mungkin itu tadi sedikit pembahasan dari saya. Mungkin masih banyak terdapat kekurangan dalam penyampaian. Mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.